So, kemarin sempat rame di komunitas VIP, ada orang yang transfer Bitcoin, lupa persis jumlahnya, 8,1 miliar dolar nilai Bitcoin. So, anggap aja sekitar 10.000 Bitcoin lah, walaupun nggak persis gitu ya. And sempat rame, ini artinya apa? Ada yang tanya ini apakah signal bear market atau something like that lah. Terus ada lagi yang tanya soal siapa ini identitasnya, orangnya siapa yang barusan transfer segitu banyak Bitcoin, yang nggak pernah diutik sepanjang 15 tahun yang lalu. Nah, di sini kalau kamu tanya apa itu spekulasi saya, ada beberapa calon siapa itu orangnya. Tapi sebenarnya that's not the main point. Itu bukan poin utama dari transaksi ini, oke? So, spekulasinya itu siapa? Menurut saya, probably seorang kayak Ross Ulbricht. Kamu nggak tahu siapa itu Ross Ulbricht? Ulbricht itu spellingnya lucu ya, Ulbricht. Dia yang mendirikan situs dark web atau situs gelap bernama Silk Road. Waktu Bitcoin masih baru banget 15 tahun yang lalu, dia udah fasilitaskan marketplace kayak ini loh, kayak Tokped atau sejenis itu, tapi yang siapapun bisa jual apapun termasuk narkoba, everything, senjata, narkoba, whatever. Dan karena ini situs gelap, nggak ada kayak PayPal nggak mau utik, dulu nggak ada Stripe, nggak ada bank manapun yang mau utik, jadi harus mau nggak mau transaksinya Bitcoin. Ujung-ujungnya si Ross Ulbricht ditangkap, dimasukin penjara. Barusan ketika Donald Trump jadi presiden, Donald Trump membebaskan si Ross Ulbricht ini. Dibebasin, silakan keluar karena kamu nggak melakukan tindakan pidana yang sesuai dengan sentence kamu. Karena dia ujinya si Bitcoin, I think it's him. Tapi soal benar atau nggak penting. Pentingnya adalah the fact bahwa kita nggak tahu siapa ini yang transfer. Dan ini kalau saya pribadi ya, kok bisa ya orang transfer, anggap aja 10.000 Bitcoin ya, karena aku nggak inget persis berapa nominalnya. Jadi itu transfer dari wallet A ke wallet B, langsung cetek 10.000 genap atau full amount-nya. Nggak dites, nggak dipecah. Fee transaksinya Bitcoin itu berapa sih? Kayak kalau lagi periode murah fee-nya paling cuma $2. Kalau lagi mahal maybe $40 fee transaksinya. Kalau pegangnya 8 miliar sekian, dipecah kayak kirim 1.000 sekian persen lah, 10%. Jangan langsung 100%. Kenapa? Karena kalau salah transfer satu kali aja, satu huruf yang salah, hilang tuh. Kayak si siapa itu orang yang di UK yang dulu pegang something like $500 miliar nilai Bitcoin, terus komputernya itu dibuang nggak sengaja masuk ke tempat TPA, tempat pembuangan akhir. Terus dia itu fighting sama pemerintah, aku perlu masuk, perlu ambil, cari Bitcoin ini. Right? Enaknya crypto, Bitcoin, anonymous. Enaknya itu kamu nggak tahu siapa itu orangnya. Siapa tahu itu saya? Ya of course not. Itu keterlaluan. But the point is, totally anonymous. Kamu nggak tahu. Contoh, saya yang juga punya, ya agak sebesar itu ya, tapi I have a lot of Bitcoin. Right? Kamu nggak tahu aku punya persis berapa. Siapa tahu aku cuma omong kosong, cuma punya 100 juta. Tapi juga siapa tahu I have way more yang kamu nggak tahu. Dan itu enaknya. Kamu nggak tahu gitu loh. Nggak seperti yang lain yang bisa ditelusuri gitu loh. Jenis atau tempat simpan harta. You can be totally anonymous. Dan ini ada banyak benefitnya. Kayak sebagai, aku sebenarnya bukan crypto fanatik ya. Itu profit fanatik. Dan kebetulan profit terbesar di crypto. Jadi aku saat ini crypto fanatik, kemudian hari, mana itu profit terbesar ya aku pindah. Right? But the point is, karena kripto ada sifat anonymous itu, sangat enak untuk mengatur keuangan, untuk take advantage dengan sistem-sistem yang berbeda-beda di beberapa negara yang berbeda, gitu loh. It's very useful. Dan itulah kenapa kalau kamu masih belum masuk ke kripto, kamu selama ini masih traditional, saham tradisional, pasar tradisional, real estate, emas dan lain-lain. Ya gak apa-apa, it's not bad, bukan buruk banget. Setidaknya gak konsumtif, setidaknya gak buang duit kamu jadi nol, belanjain ke holiday, belanjain ke mobil yang turun nilainya, right? So masih better daripada alternatif itu. Tapi kalau kamu belum sama sekali telusuri atau pelajari kripto, kamu itu rugi sendiri gitu loh. Karena ini dunia yang it's changed my life, sudah merubah hidup saya. Semoga udah merubah banyak hidup dari member kita. But lebih penting dari itu, totally anonymous. Saya itu bisa lifestyle-nya itu sangat amat. Kayak minggu kemarin aku perjalanannya panjang banget. Aku traveling, banyak nyetir, banyak naik pesawat ke tempat-tempat yang desa banget. Bisa blend in gitu loh. Orang nggak tahu aku siapa. Dan aku nggak pingin orang tahu gitu loh. Karena itu justru curse. Kalau kamu orang terkenal, punya banyak harta, banyak duit, udah sukses besar, kemana-mana dikenal orang. Dan ya sure, ada yang ingin seperti gitu. Ingin ada rasa penting, status. Right? But for me, pribadi, jauh lebih enak
nggak ada yang kenal. Jauh lebih enak. Nggak diminta autograf, nggak diselidiki, nggak dituntut, nggak jadi target tuntutan. Nggak dikejar sama, it's a much more nice life. Bahkan hal kayak beli properti itu juga lebih enak. Karena kalau kamu udah ketahuan orang yang berduit, posturnya beda. Banding kalau kamu kelihatan kayak orang yang ya mau beli uangnya pas tapi perlu kurang sedikit bos. Situasinya beda. It's much nicer untuk. My point is this, even dalam konsep perang, negara yang kamu gak tahu dia punya senjata berapa banyak, gak tahu dia punya sumber berapa banyak, dan lain-lain, jauh lebih kuat musuh itu daripada yang udah kelihatan semua. On public sudah terdaftar persis berapa jumlah senjatanya, jumlah uangnya, jumlah resourcesnya. Kayak waktu Singapura sempat kan Singapura diserang secara finansial sama institusi atau siapa ya? I don't remember exactly who. But sempat Singapura, negara Singapura diserang. Trader-trader nge-short si Singapore dollar. Tapi Singapura bisa tahan kuat. Kenapa? Karena mereka simpan dengan sangat rahasia reserve-nya mereka. Cadangan USD, cadangan GBP, British Pound, cadangan mata uang lainnya. Mereka simpan secara rahasia, super rahasia banget. Sehingga yang short sell, yang mau nyerang Singapura, jadi gak tahu harus nyerang berapa lama. Bensinnya kuat atau enggak. Dan karena gak tahu, gagal serangan itu. Gitu loh. Nah, my point is, crypto juga sama. The fact is, kamu gak tahu siapa ini orang yang barusan transfer 8,1 miliar. Jadi kamu gak tahu target yang diserang siapa. Cuma tahu di blockchain ada seorang yang transfer sekian besar banyak Bitcoin dari A ke B. Itu toh. Jumlah Bitcoinnya terbatas. Transaksinya sempurna. Fully transparent, kelihatan banget. Dan gak bisa dibohongin. Lebih sempurna dari sistemnya bank. Dan of course, yang kita semua harap, harganya naik terus. Nah, omong-omong soal kenaikan harganya si Bitcoin, apakah akan terus outperform semua pasar lain? Menurut aku enggak. Oke. Semua pasar ada saatnya dia mature, saatnya dia itu udah gak sebombastis kayak dulu. Tapi masih jauh, masih beberapa tahun ke depan. Dan lebih penting dari itu, menurut saya, trajektori Bitcoin atau kenaikan harga Bitcoin di chart terus naik. Dari $1 sudah jadi 10 jadi 50 udah sekarang $100.000 dan one day akan $1 juta. So up only, oke? Tapi altcoins gak. Mayoritas altcoins cuma satu siklus doang. Siklus pertama mereka lari kenceng, setelah itu lama-lama mati. Kalau kamu followers channel Mindstack udah liatin konten kita sebelumnya, udah pernah aku bahasin konsep roller coaster. Yang sifatnya itu kayak kenaikan pertama paling bombastis, terus yang kedua gak sebesar, ketiga gak sebesar, dan lama-lama mati. Hampir semua altcoins kayak roller coaster. Tapi Bitcoin is Bitcoin. Kenaikannya selalu outperform. Oke? So, that's my view, perspektif saya soal si berita Bitcoin whale yang gak utik 15 tahun. Menurut saya, it's probably kayak Ross Ulbricht atau sejenis orang kayak dia. But it doesn't matter. Itu bukan poinnya. Poinnya adalah kalau kamu belum pelajari kripto, belum manfaatin advantage-nya kripto, kamu rugi sendiri. Oke? Itu dulu untuk sementara guys. See you next time. Dan sukses selalu. Salam cuan.